Tanggal 12 Agustus tahun 1944, segenap kolega apostolik ada di sekeliling Yesus. Dengan duduk di rerumputan, di bawah naungan sejuk serumpun semak, dekat sebuah sungai, mereka semua menyantap roti dan keju dan minum air sejuk jernih dari sungai. Sandal-sandal mereka yang berdebu memberitahu kita bahwa mereka telah menempuh suatu perjalanan yang jauh dan mungkin para murid ingin beristirahat di rerumputan yang panjang segar. Akan tetapi si pengelana yang tak kenal lelah tidak berpikiran sama. Begitu ia berpendapat bahwa jam-jam paling terik sudah berlalu. Ia bangkit berdiri, pergi ke jalanan dan melihat. Ia lalu berbalik dan berkata, "Marilah kita pergi." Tidak ada yang lain. Ketika mereka tiba di suatu persimpangan jalan, di mana 4 jalan berdebu bertemu, Yesus dengan mantap mengambil jalan yang ke arah timur laut. "Apakah kita akan kembali ke Kapernaum?" tanya Petrus. Yesus menjawab, "Tidak, tidak. Kalau begitu kita akan ke Tiberias," desak Petrus yang antusias ingin tahu. "Tidak ke sana juga, tapi jalan ini menghantar ke Danau Galilea. Dan Tiberias dan Kapernaum ada di sana. Dan ada juga Magdala," kata Yesus dengan ekspresi setengah serius demi memuaskan rasa ingin tahu Petrus. "Magdala, oh," Petrus agak terperanjat, yang membuatku berpikiran bahwa kota itu punya reputasi buruk. "Ya, ke Magdala. Apakah kau menganggap dirimu terlalu baik untuk memasuki kota itu?" "Petrus, demi aku kau akan harus memasuki bukan kota-kota kenikmatan melainkan tempat-tempat pelacuran sesungguhnya. Kristus tidak datang untuk menyelamatkan mereka yang sudah selamat, melainkan mereka yang sesat. Dan kau akan menjadi Petrus, atau batu karang, bukan Simon, untuk tujuan itu. Apakah kau takut menjadi cemar? Tidak, bahkan ini pun, lihat." Dan ia menunjuk pada Yohanes yang sangat muda, tidak akan mendapatkan bahaya apapun. Sebab dia tidak menginginkannya, seperti kau tidak menginginkannya, seperti saudaramu dan saudara Yohanes tidak menginginkannya, seperti tak seorang pun dari antara kalian, untuk sementara ini, menginginkannya. Selama orang tidak menginginkannya, tidak akan ada bahaya, tapi orang harus tidak menginginkannya dengan bulat hati dan gigih. Kau akan mendapatkan kekuatan kehendak dan kegigihan dari Bapa, melalui doa dengan intensi yang tulus. Tidak semua dari kalian akan dapat berdoa demikian di masa mendatang. Apakah yang kau katakan, Yudas? Janganlah terlalu percaya diri. Aku, yang adalah Kristus, dengan tekun berdoa untuk memperoleh kekuatan melawan setan. Apakah kau lebih baik dari aku? Kesombongan adalah celah melalui mana Satan masuk. Waspadalah dan rendah hatilah, Yudas. Matius, sebab kau mengenal tempat ini, katakan padaku, apakah lebih baik pergi ke kota lewat jalan ini, atau adakah jalan yang lain? Tergantung, Guru. Jika engkau hendak pergi ke wilayah Magdala di mana para nelayan dan orang-orang miskin tinggal, inilah jalannya. Tapi aku pikir bukan ini perkaranya, tapi aku mengatakannya padamu untuk memberimu keterangan yang lengkap. Jika engkau hendak pergi ke tempat di mana orang-orang kaya tinggal, maka sekitar 100 yard lagi, engkau harus meninggalkan jalan ini dan mengambil jalan yang lain, sebab rumah-rumah mereka kurang lebih di arah ini dan adalah perlu untuk kembali. Kita akan kembali sebab aku hendak pergi ke area pemukiman orang-orang kaya. Apakah yang kau katakan, Yudas? Tidak, Guru. Ini adalah kedua kalinya engkau menanyaiku dalam waktu yang sangat singkat. Tapi aku tidak pernah bicara. Tidak dengan bibirmu, tidak. Tapi kau berbicara, menggerutu dalam hatimu. Kau menggerutu dengan tamumu, hatimu. Tidaklah perlu punya teman bicara, untuk dapat berbicara. Kita mengatakan banyak hal pada diri kita sendiri. Tapi kita tidak boleh mengeluh atau memfitnah, bahkan tidak dengan ego kita sendiri.